10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Radio Betani FM, Holy Family Station yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga, menjadi keluarga yang berdampak bagi sekitar. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen P3K Kota Salatiga, dengan program Suluh Suara Penyuluh hasil kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani 107.7 FM. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mulai di dalam doa dan kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang maksimal, untuk menjadi pribadi yang indah di hadapan-Mu, dan kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami membawa hidup kami menuju kesempurnaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami akan Engkau berikan kekuatan untuk kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, kebangkitan karakter ilahi. Nah, seringkali kita harapan sebagai seorang manusia, kita memiliki sebuah harapan bahwa setiap orang yang bertemu dengan kita memiliki karakter yang baik. Bukan hanya orang yang bertemu di dalam kita, tetapi orang yang ada di dalam keluarga kita, di dalam dunia kerja kita, memiliki karakter yang baik. Nah, yang menjadi kegelisahan hati kita bagaimana bisa membangun kehidupan dengan karakter yang baik, bisa bertemu dengan karakter yang baik, dan kita sendiri memiliki karakter yang baik. Jangan hanya di dalam kehidupan kita menginginkan seseorang untuk berkarakter baik, tetapi kita apa adanya. Nah, akan jadi hal yang tidak menyenangkan saat kita ingin seseorang baik, tetapi kita tidak memiliki karakter yang baik. Nah, kita tahu bahwa karakter bukanlah pemberian dan bukan bawaan dari lahir kita, tetapi karakter dibentuk oleh diri sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah karakter bukanlah pemberian, bukanlah suatu anugerah dari Tuhan, tetapi harus kita lakukan, harus kita kejar, dan dibentuk oleh siapa? Oleh diri kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi yang namanya karakter, Bapak Ibu yang terkasih, adalah sebuah kebiasaan, perkataan, pikiran, tindakan yang sudah menjadi kebiasaan di dalam sehari-hari yang akhirnya menjadi karakter kita. Orang yang memiliki karakter sabar tidak mungkin serta-merta tahu-tahu di dalam persoalan dia langsung sabar. Tetapi yang namanya karakter dihasilkan dari sebuah proses demi proses, untuk menanggalkan kehidupan yang lama, untuk kembali meraih kehidupan yang baru. Di dalam Efesus 4 ayat 20-24, tetapi kamu tidak demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan
menanggalkan manusia lama yang membahas kebinasaannya oleh nafsunya yang bertepuk tangan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa karakter tadi dibentuk setiap hari oleh karena kebiasaan kita. Jadi karakter menurut John Maxwell, karakter lebih baik dibandingkan sekedar dari perkataan. Karena di dalam karakter inilah yang akan menentukan kita, pilihan-pilihan yang akan menentukan tingkat kesuksesan kita. Jadi kalau kita memiliki karakter yang baik, karakter yang memenuhi standar firman Tuhan, maka setiap apa yang kita pilih, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik dan menentukan tingkat kesuksesan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pada saat pagi hari ini mendengar bersama-sama, berarti betapa pentingnya karakter yang harus kita hidupi. Karakter yang bagaimana? Karakter yang meninggalkan manusia lama kita. Karakter yang menuju kehidupan yang baru. Ada kesabaran di sana, sukacita di sana, ada sikap berjuang, sikap mau untuk bertahan dan memperjuangkan kebenaran di dalam Tuhan. Mengapa karakter di dalam hidup kita sangat penting sekali? Karena yang pertama adalah karakter menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Karakter memampukan kita untuk memiliki integritas. Kita bisa ya, saat kita di depan muka umum, mungkin kita berlaku baik, kita berlaku jujur, kita berlaku ramah, dan apabila saat kita di dalam dunia kerja, saat ada bos kita, ya, saat ada pengawasan, maka kita mau tidak mau maksimal dalam bekerja. Tetapi bagaimana saat orang lain atau bos kita tidak ada di tempat, ya, di situasi gelap kita bisa melakukan nggak usah maksimal, santai saja. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, berarti ya, saat kita mau memiliki karakter yang akhirnya menentukan integritas kita. Jadi saat kita baik di dalam terang, baik saat orang lain melihat, dan baik saat orang lain tidak tahu, saat kita berada tidak bersama-sama dengan orang yang kita hormati, orang yang kita mengawasi kita tetap di posisi yang sama, kita tetap melakukan karakter kita yang baik. Nah, jadi karakter kita menjadikan kita berintegritas. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun engkau berada, baik ada pengawasan atau tidak, dimanapun kita di rumah atau di gereja, kita tetap karakter yang sama, bukan karakter yang menipu di depan umum. Yang kedua, mengapa kok karakter itu sangat penting dalam hidup kita? Karena saat kita memiliki karakter yang baik, maka karakter itu akan memiliki dampak yang besar, dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Karena di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, mempelai yang terkasih, saat kita memiliki karakter yang baik, saat kita membangkitkan karakter kita, karakter yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karakter yang mau mencari Tuhan, berbuat baik, bukan hanya baik, tetapi sesuai standar firman Tuhan, maka kehidupan kita memiliki dampak yang besar. Kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Jadi sangat penting sekali untuk kita membangkitkan karakter kita, karakter ilahi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kenapa karakter itu sangat penting dalam
saat kita memiliki karakter ilahi, saat kita melakukan setiap saat, setiap waktu dengan hal-hal yang baik, dengan standar firman Tuhan yang baik, berarti kita, kesaksian kita menjadi kesaksian yang efektif. Kenapa kok bisa? Ya, karena saat kita memberikan karakter yang baik, karakter ilahi kita munculkan di hadapan orang, baik itu orang yang mengenal Tuhan, baik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, maka keteladanan, ya, apa yang kita ucapkan menjadi teladan. Seringkali kehidupan kita hanya seringkali mengatakan kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Seringkali kita menginginkan bahwa kita disebut anak Tuhan, tetapi seringkali anak Tuhan yang seperti apa? Anak Tuhan yang sering ingin dilayani, bukan untuk melayani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kita sebagai anak Tuhan, ya, kita anak Tuhan yang baik, kita anak Tuhan yang memberikan kebenaran-kebenaran, bahkan mengajar kebenaran, bahkan mengatakan kebenaran, ini loh kebenaran. Tapi seringkali kita juga lupa untuk mau memiliki hati yang melayani. Jadi inginnya hidup kita dilayani, maka dari itu gak mungkin kita menjadi saksi yang efektif, karena kehidupan kita, karakter yang ingin dilayani, bukan untuk melayani. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus membangkitkan karakter kita supaya, ya, kehidupan kita menjadi teladan dan banyak orang mengikut Tuhan, menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah, kita harus membangkitkan karakter kita. Kita harus membangkitkan karakter ilahi yang kita tahu bahwa karakter itu tidak serta-merta dalam hidup kita, tetapi mulai dari proses satu dengan proses yang lainnya. Kita harus membangkitkan karakter karena membangun karakter adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak sekedar mengatakan dan meminta anaknya untuk membangun karakter yang serupa dengan dia, tetapi Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan menghasilkan buah, menghasilkan karakter Kristus, anak-anak yang patut diteladani dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Bapaknya yang di surga. Kita bisa membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dilanjutkan di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, kita tahu, mari sobat yang terkasih, mempelai Kristus saat ini, yuk kita bangun karakter kita serupa dengan Kristus, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka dari itu bangunlah karakter, karena karakter itu, membangun karakter itu adalah perintahnya yang harus kita jalankan dalam hidup kita. Yang kedua adalah membangun karakter adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Roh Kudus. Karakter tidak otomatis dalam hidup kita semua, tapi karakter adalah tanggung jawab kita yang perlu kita bangun, dan kita tinggalkan masa-masa kehidupan lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan menuju kebiasaan yang baru, menginginkan kehidupan yang baru. Dan saya yakin dan percaya karakter kita bangun bersama-sama di dalam Tuhan, dan kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita kuat di dalam membangun karakter, karena karakter adalah proses kehidupan yang tidak serta-merta kita dapatkan. Untuk itu, mari
mari kita memikirkan hal yang benar, memikirkan hati yang benar dan pikiran-pikiran yang benar. Dan kita perlunya untuk disiplin rohani, bukan hanya ke gereja setiap minggu, tetapi yuk kita mau membuat kita rajin mendengarkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan bukan hanya itu, di dalam membangun karakter butuh yang namanya komitmen, butuh yang namanya komit sama Tuhan. Dan bukan hanya komit, tetapi selalu dan selalu tanpa merasakan, tanpa mengeluh kesah kepada Tuhan. Dan kita mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita mau pikul salib Tuhan, dan kita mau memutuskan hidup kita untuk membangun dan berani meninggalkan kehidupan lama kita, berani mendengar apa kata orang lain untuk kita berbuat lebih baik lagi, membangun lebih baik lagi karakter kita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus, kita bangun karakter kita bangun karakter ilahi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya saat kita kedapatan nanti ya bertemu dengan Tuhan, kita memiliki karakter seperti Kristus, dan apapun yang kita lakukan menjadi teladan bagi kehidupan, dan akhirnya kerajaan Tuhan diperluas. Banyak orang mengenal Tuhan oleh karena karakter kita yang mencerminkan kasih setia Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu bukan hanya menjadi hari ini bukan hanya menjadi saat kita mendengar saja dan lalu, tetapi kami mau Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu ini dan setelah itu kami mau melakukan Tuhan, untuk komitmen, untuk disiplin, dan untuk berani menanggung pikul salib kami, dan berani mendengar setiap kritikan, setiap saran. Saat kami ditegur, kami mau bangkit untuk melakukan yang terbaik serupa dengan Engkau Tuhan. Kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan kami memiliki kekuatan yang lemah, tetapi kami mempunyai Tuhan yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang akan Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Engkau pribadi yang sungguh mengasihi kami, pribadi yang tidak menuntut kami, tetapi pribadi yang mengasihi kami dan merangkul kami di dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya keterbatasan kami akan menjadi kekuatan bagi kami saat Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mempelai Kristus yang saat ini sedang bergumul di dalam meninggalkan karakter kehidupan kebiasaan yang lama. Kami percaya Tuhan, saat kami mau berserah, saat kami mau mengatakan Tuhan, kami butuh Engkau. Kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan mempelai Kristus yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami mampu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk radio Betani FM ini Tuhan. Engkau berkati radio ini semakin lebih baik lagi. Semakin banyak orang mendengar kesaksian, semakin banyak orang mendengar firman Tuhan yang membangkitkan semangat kami, yang menegur kami Tuhan, untuk kami hidup semakin lebih baik lagi. Berkati radio ini Tuhan, semakin hari banyak orang yang diselamatkan. Dan berkati kota kami, kota Salatiga. Kami tahu Tuhan, kota kami penuh dengan kota yang di dalam keberagaman. Kami mau Tuhan, di dalam keberagaman ini kami mau mewujudkan kota Salatiga yang semakin toleran, semakin harmonis di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, bantu kami Tuhan, kuatkan kami untuk mewujudkan anak-anak yang baik, anak-anak yang berkarakter di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendengarkan firman-Mu dan kami mau melanjutkan aktivitas kami mempelai Kristus. Engkau berkati dengan luar biasa berkat-Mu, damai sejahtera, sukacita, berkat kecukupan dan bahkan kelimpahan kesehatan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa kembali.